Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu, atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami, buat pemeliharaan-Mu bagi tubuh, jiwa, dan roh kami, setiap umat-umat-Mu, seluruh sidang jemaat, umat-umat yang berharap kepadamu, mendapatkan lawatan dan belas kasihan-Mu Bapa. Pada saat ini ibadah ini kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan dan kekuatan urapan Roh Kudus, mengurapi setiap pribadi kami, menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Perintahkan para malaikat untuk berkemah di sekeliling kami. Ciptakan rajut aling perlindungan-Mu. Hancurkan iblis dan konspirasinya. Kekuatan kuasa darah Yesus Kristus mentahirkan tubuh jiwa kami, melepaskan kami dari segala kebodohan, roh kekhawatiran, kecemasan, roh sakit penyakit, roh kemiskinan, segala penghambat-penghalang berkat-berkat pertolongan dari Tuhan. Tuhan halukan, Tuhan singkirkan kekuatan kuasa hadirat-Mu Bapa. Kami rindukan Kau curahkan bagi kami, turun menyertai dan melindungi setiap kami. Anugerahkan kepada kami iman yang teguh, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Kami untuk belajar memuliakan Kau, memuliakan nama Tuhan. Urapi para imam yang akan melayani, jamah dengan kuasa-Mu, pakai dengan kuasa-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita nyanyikan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita muliakan Dia. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Ia jatuh sampai tergerak, sebab Tuhan menopang
Rancanganmu indah
segala puji, segala sanjung, sembah syukur kami bagi-Mu yang maha sempurna ya Bapa. Saat ini kami percaya akan kekuatan kuasa kurban-Mu di Kalvari. Tak
melahirkan tubuh jiwa roh kami, netralisir tubuh jiwa roh kami, untuk kami bersekutu dengan kuasa firman-Mu, bersekutu dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, lewat perjamuan suci, lewat kekuatan kuasa pengurapan Roh Kudus, kuasa hikmat dan makrifat-Mu, limpahkan bagi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta yang maha tinggi, tercurah dalam kehidupan hamba-Mu. Seluruh umat-Mu Engkau perhatikan, baik kami yang berkumpul saat ini maupun di tempat masing-masing, dimanapun mereka anak-anak-Mu berada, mengikuti ibadah ini, maupun yang akan mendengarkan lewat video di YouTube. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan bebaskan mereka dari segala intimidasi kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasi. Tuhan maha memelihara, Tuhan maha menyembuhkan bagi yang sakit. Kekuatan janji firman-Mu adalah ya dan amin. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, janji Tuhan memelihara orang-orang pilihan. Janji Tuhan memelihara orang-orang pilihan. Saudara percaya dipilih Tuhan? Saudara percaya dipilih oleh Tuhan? Kalau saudara percaya, Tuhan akan memelihara hidup kita masing-masing. Hidup di akhir zaman ini, berpeganglah dengan janji-janji Tuhan. Hidup di akhir zaman ini, yakinlah akan janji Tuhan. Dia yang akan memelihara hidup kita sebagai orang-orang yang dipilih, sebagai orang-orang yang dipilih dengan kasih dan rahmat-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian pasal 12 dari ayat 1, di sana sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai pilihan Tuhan dalam hidupnya Abraham. Abraham dipilih oleh Allah, akan dijadikan bangsa yang besar. Tuhan yang akan membuat itu semuanya. Tuhan akan membuat apa yang dikerjakan Abraham itu berhasil. Tuhan yang akan membuat Abraham menjadi bapa orang-orang beriman. Dan itu pun menjadi kenyataan. Tuhan berjanji kalau engkau mentaati Abraham, engkau akan menjadi berkat. Dimanapun kau berada, engkau akan menjadi berkat. Berikutnya, siapa yang memberkati Abraham, akan kuberkati. Tetapi siapa yang mengusik, mengganggu Abraham, anak turunnya Abraham, aku yang akan menghadapi Abraham. Maka dengan janji itu, Abraham mentaati terhadap perintah Tuhan,
janji-janji Tuhan, Abraham mentaati. Saudara, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-15, kalau saudara baca di situ ayat 1, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Jadi janji ini diulangi. Kalau pasal 15, Kejadian pasal 15, Allah berfirman kepada Abraham, keturunanmu Abraham akan seperti bintang di langit. Saat itu juga Abraham mempersembahkan korban. Dan di sana Allah berbicara, Abraham, keturunanmu nanti akan tinggal di negeri asing. Kamu tetap di tempat di tanah Kanaan ini, tetapi anak keturunan nanti akan tinggal di negeri yang tidak kujanjikan, di tanah Mesir, akan diperbudak di sana selama 400 tahun. Saat itu Abraham belum memiliki anak itu. Kalau dalam pasal 18 ini Allah mengulangi janjinya seorang laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Tengah hari Tuhan itu datang mendatangi Abraham, dan saudara simak baik-baik bagaimana cara Abraham itu menyambut Tuhan. Ya, terus ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya, ternyata saat Tuhan hadir itu berwujud manusia. Nampak 3 orang di sana. Terus sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya, terus serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Ini, saudara, perhatikan ini, butir-butir yang perlu kita contoh, kita teladani hidupnya Abraham ini. Terus remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Ini saudara, Abraham memilih ternaknya, sapinya, sapi yang baik, tapi di situ yang terlebih baik, dagingnya empuk dan baik. Ini, ayo terus. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ya saudara, ini tidak sembarang orang.
tetapi Tuhan sendiri dan firman-Nya. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, terus? Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Ya, saudara, ini betul-betul sesuatu yang tidak mungkin. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ayat 14 ini, pada waktu yang telah ditetapkan itu, "Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." lah inilah saudara. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Saudara, kita perhatikan baik-baik rahasia kesuksesan Abraham. Abraham itu memiliki suatu kepekaan, tubuh, jiwa, dan rohnya. Indra perasa, indra pengecat, pendengar, pencium, penglihatannya. Dia merasakan ini tidak sembarang orang yang datang menemui aku ini. Nah, bagaimana sikapnya Abraham? Yang pertama, hormatnya. Tanda dia hormat, dia sujud. Sikap tubuh, jiwa, dan roh sujud di hadapannya. Setelah itu, dia menyambut dengan baik. Memilih sesuatu yang untuk dihidangkan, milih yang baik, tepung yang baik. Dia bilang sama istrinya, "Cepat ambil tepung yang baik, yang paling baik, buat roti bunda untuk dihidangkan ini." Setelah itu dia lari ke tempat ternaknya, datang ke lembu sapinya. Dia memilih anak sapi yang paling gemuk, empuk dagingnya, dan yang baik. Tidak asal dia, tetapi milih yang baik. Nah, saudara, setelah itu dia kerjasama dengan bujangnya, diolahnya itu. Setelah diolah, dihidangkan. Ternyata di situ yang datang itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang datang, dikawal dengan para malaikatnya. Dia mendengarkan janjinya. Kalau saudara baca ayat 10, dan butir-butir sikap Abraham menyambut, misalnya itu orang, saudara punya tamu, sambutlah dengan hormat, dengan sikap yang baik, dengan sikap yang ramah, dengan sikap kerendahan hati. Tidak harus sujud, tapi dengan sikap kerendahan hati. Apalagi di saat kita datang menghadap kepada Tuhan, milikilah rasa hormat di hadapan Bapa yang di surga. Milikilah iman yang teguh, pengharapan dan keyakinan terhadap janjinya Dia.
bahwa Dia itu hadir di tengah-tengah kita. Tentunya sikap hati, jiwa, roh kita, tubuh kita ada rasa hormat, takut, dan gentar pada Dia. Amin. Amin. Kalau ini saudara terapkan dalam hidup saudara, bukan cuma di saat kumpul seperti ini, tetapi di saat saudara berdoa di rumah, saudara berdoa mungkin di ladang, mungkin di toko, di tempat perusahaan saudara, percayalah, Tuhan hadir di situ. Imani Dia ada menyertai saudara. Dan kalau memberikan sesuatu persembahan, berilah dengan hati daging. Hati daging itu lunak. Berbeda kalau hati batu, membatu, angkuh, keras, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan. Tetapi milikilah hati daging yang lembut, yang rendah hati. Ini sikap untuk datang kepada Bapa yang di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan akan memelihara orang-orang pilihannya hidup di zaman yang sukar pada akhir zaman ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, anak-anak muda, pemuda-pemudi, anak-anak kecil, percayalah, Tuhan itu maha memelihara. Kalau saudara berpegangan janjinya itu akan ditepati. Nah saudara, ayat ini dikatakan, dan firman-Nya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sarah itu tertawa. Hatinya itu tertawa, tapi tertawa kecil. Apa iya? Saya ini yang sudah tua seperti ini mati haid, dan tuanku Abraham sudah sangat tua, loyo. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Itu ayat 11. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Situasi seperti ini apa mungkin? Nah saudara, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Sarah itu tertawa di belakang, di tenda, pintu tenda, dengar suara itu. Tuhan mendengarkan, sekalipun di dalam lubuk hati, di batin. Seolah-olah Sarah itu meragukan kuasa Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar, dan saat itu Sarah dipanggil. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Coba perhatikan ayat ini dan bawalah, masukkan dalam relung hati saudara. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabnya, bagi Tuhan semuanya mungkin terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktu yang telah ditetapkan itu. Jadi ada waktu yang ditetapkan oleh Bapa yang di surga. Sesuatu yang mustahil bagi manusia
Bagi Bapa yang di surga tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau sudah waktu ditetapkan untuk ditolong, ya ditolong. Amin. Amin. Ini firman. Saudara connect dengan firman. Pikiran hati saudara dalam ibadah ini harus connect dengan firman. Nyambung. Pikiran hati saudara, batin saudara, masuklah dalam hadiratnya. Pemeliharaan akan dinyatakan. Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Setelah itu lalu Sarah menyangka, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, kita diajar untuk percaya dalam ibadah ini. Kalau tema mengatakan janji Tuhan memelihara orang-orang pilihan, yang memilih itu Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Oke, saudara. Di dalam Roma pasal 4 ayat 17, firman ini termetre, janji Tuhan ini termetre dalam lubuk hati jiwa rohnya Abraham. Termetre. Yo, baca saudara. Roma pasal 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau ayat-ayat ini kita perhatikan dan kita terima dengan sepenuhnya, ayat 19 sampai 21 ini tidak ada dasar untuk berharap. Kalau Abraham itu akan punya anak, secara lahiriah dia berhasil diberkati ternaknya, usahanya diberkati melimpah. Tetapi janji mengenai anak ini dalam situasi yang sudah tidak mungkin. Tetapi Abraham tetap berharap. Ini yang pertama. Yang kedua, imannya tidak menjadi lemah. Wah, ini saudara, imannya Abraham tidak menjadi lemah. Yang ketiga, terhadap janji Allah tidak bimbang. Terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang. Imannya makin kuat, pengharapannya makin tertuju kepada dia. Ini yang keempat. Imannya makin kuat, pengharapannya, kasihnya kepada Allah semakin tertuju pada dia. Sehingga yang kelima, ia memuji Tuhan, memuliakan nama dia. Itu Mazmur pasal 22 ayat 4, saudara. Mazmur pasal 22 ayat 4. Dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus,
di tengah-tengah pujian umat-umatmu. Jadi pujian itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara itu ingin semakin diperkuat imannya, muliakan Dia, muliakan, agungkan Dia. Bagaimana toh caranya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau gunung batuku. Wasa itu ndak hafal lagu-lagu. Hafalkan satu kata aja, haleluya. Masakan haleluya ndak bisa. Haleluya ini tidak bisa diganti dengan kata bahasa apapun. Ini bahasa surga. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Bapa yang di surga. Sembah Dia, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Kalau saudara baca juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Rasul Paulus dan Silas itu dimasukkan penjara, tangan kakinya dibelenggu, tetapi hati dan mulutnya tidak dibelenggu. Tengah malam mereka bangun berdoa dan memuji-muji Tuhan. Pujian apakah yang dinaikkan itu? Apakah segala puji syukur bagi Dia? Di situ tidak ditulis. Tetapi kalau saudara mengingat seperti pujian tadi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya itu berkenan kepadanya. Jadi Tuhan itu akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya itu berkenan kepadanya. Sebab itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar hidup diperkenan pada Tuhan. Hidup diperkenan oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ingat loh saudara, Allah itu tidak pandang bulu, Allah itu tidak pilih kasih. Tetapi Allah melihat relung hati, jiwa yang terdalam di lubuk hati ini Tuhan melihat. Sebab itu kalau kita diberi waktu untuk berkumpul memuji Tuhan, puji Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Baik kalau saudara itu berkumpul seperti ini, maupun saudara berkumpul di tengah-tengah keluarga sebagai bapak-bapak, imam-imam di tengah-tengah keluarga. Ayo bawa anak-anakmu, istrimu, keluargamu mendekat pada Tuhan. Naikkan pujian bagi Dia. Lagu apa yang saudara bisa? Kalau nggak bisa, haleluya, haleluya. Itu lagu surga, saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Memuji itu keluar suaranya, jangan diam. Kecuali kalau saudara pas perenungan, meditasi, silakan diam. Kalau berjemaat, berkumpul, buka mulut. Jangan pas cerita yang lain, saudara keluar suaranya. Iya kan? Yang adil hidup ini. Bapak orang beriman namanya Abraham, di saat menghadap pada Tuhan, memilih yang baik, memilih tepung yang terbaik untuk Tuhan, memilih anak lembu yang paling gemuk,
dan yang baik. Dipersembahkan. Beri waktu untuk memuji Tuhan. Tidak salah sih kalau saudara langsung berdoa, Tuhan lindungi aku, berkati aku hari ini, berkati segala usahaku, anak cucu, menantu, buyut, dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi kapan saudara mengimani doa itu? Lewat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, kan begitu? Ku menang saat kau bertindak. Wah, nunggu kapan Tuhan bertindak? Ada waktu yang ditetapkan Tuhan. Amin. Waktu untuk menyembah sembah Dia. Kapan sih pertolongan tidak datang-datang? Apakah Tuhan tidak mendengar? Malah menyalahkan Tuhan budek, Tuhan tuli. Sebetulnya yang sangat terbatas itu adalah kita. Pujian tadi juga mengatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi. Kalau manusia kita ini yang dipikirkan hanya perkara duniawi. Surga itu bisa kita pikirkan karena kita terima pemilik kerajaan surga. Kita mikir sekarang. Dulu tidak ada pengharapan untuk kita masuk surga. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Setelah kita menerima pemilik kerajaan surga, namanya Yesus Kristus, kita sekarang mikir kerajaan surga. Amin. Amin. Ayo nyambung saudara. Kemanakah saudara? Nyambung. Di manakah batin pikiran saudara? Diajak komunikasi dengan Tuhan, ayo dijawab. Yang di rumah biarlah nanti diatasi oleh kuasa Tuhan. Kalau saudara beriman. Kalau saudara iman saudara, Tuhan mampu mengatasi semuanya ini, nanti teratasi semuanya. Amin. Coba yang kira seperti saudara cari duit itu loh. Nyari Tuhan yang bergegas. Cari Dia sungguh-sungguh. Bergegas seperti menanam dengan berpeluh. Seperti mengangkat gas sampai kejatuhan. Kejatuhan apa? Ya kejatuhan galon gas. Seperti itu. Tabung gas. Sampai berkeringat. Coba mencari Tuhan. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa nyawamu. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan? Ayo kita pikirkan sekarang. Karena apa saudara? Tidak ada gereja-gereja sekarang yang diam, yang tidak mengatakan Tuhan hampir datang. Tidak ada yang tidak mengatakan seperti itu. Saudara percaya Tuhan hampir datang? Saudara percaya Tuhan hampir datang? Sudahkah saudara siap sedia menang baik? Jangan diam saja. Tuhan katakan, aku siap sedia. Nasihat firman, kapanpun Tuhan datang, aku siap sedia. Berarti harus hidup benar di hadapan Dia. Saudara firman mengatakan, sudah cukup lama, banyak waktu yang kau buang untuk menuruti hawa nafsu daging. Waktu yang tersisa ayo dipakai untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun Bapa di surga itu jauh di sana di surga katakan, tetapi kehadirannya seperti kilat.
Kalau dia untuk menolong kita, membela kita, mengingatkan kita, tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Nah saudara, pujian perlu dinaikkan untuk dia. Roma pasal 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan janji-janjinya. Malah penuh dengan keyakinan Abraham itu. Sekarang ayat berikutnya, saudara baca ini. Ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Iya, terus Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. amin. Terus Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. janji firman ini bukan ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita juga. Janji pemeliharaan Allah ini ditulis untuk kita. Mengapa? Ditulis untuk kita juga. Kalau saudara baca Galatia pasal yang ketiga, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Ini karena kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus kita. Pelanggaran-pelanggaran kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita pun berhak menerima pemeliharaan oleh janji-janji Tuhan. Janji ini ditulis untuk kita juga. Anak-anak muda, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, anak-anak yang masih menyusu. Janji ini untuk kita semua. Karena kita pun keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kondisi yang tidak mungkin untuk Abraham memiliki keturunan. Tetapi Abraham tidak bimbang, tidak ragu terhadap janji Tuhan. Malah imannya semakin diperkuat oleh janji-janji itu. Jadi yang ketujuh ini, janji itu ditulis untuk kita juga. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, datanglah ber Dia, sembah Dia, pegang janji-janji Bapa. Kalau dunia mengalami gonjang-ganjing situasinya, saya ingatkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu untuk memelihara orang-orang yang telah dipilihnya. Pada saat keturunan Abraham di Mesir, Mesir dipukul dengan 10 tulah. Tujuan Tuhan apa? Melepaskan keturunan Abraham itu dari perbudakan. Mereka bisa lepas oleh darah anak domba Paskah. Sekarang ini pun saudara bisa lepas dari segala kesulitan dan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Asal kita meyakini kuasa darah Yesus Kristus itu telah menebus kita. Dia akan turun dalam kehidupan kita, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ayat 25 ini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena
pembenaran kita. Kita dibenarkan oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Dia menetapkan Abraham untuk menjadi bapak orang beriman, kalau Tuhan menetapkan Abraham akan dibuat menjadi bapak orang beriman, sekarang ini terjadi. Dan kalau saudara suka membaca kitab suci, firman Tuhan ini, situasi kondisi perjalanan Abraham menghadapi kadang-kadang tanah yang kering, tapi Abraham tetap dipelihara. Situasi yang menghimpit akan menghabisi keturunan Abraham semakin bertambah-tambah banyak. Ini cara Tuhan pada akhir zaman ini untuk memelihara keturunan Abraham. Akan dimasukkan ke tanah surgawi yang abadi di sana. Kapan itu terjadi, Pak? Waktunya tidak lama lagi. Sebab itu ayo masing-masing mempersiapkan diri. Yesus Kristus mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Janji-janji Bapa surgawi tidak akan lenyap. Sebab itu kalau saudara ingin tidak lenyap dengan bumi ini, berpeganglah janji Tuhan, berpeganglah firman Tuhan, jangan lari dari kebenaran. Amin. Jangan tinggalkan kebenaran. Yesus Kristus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini saudara, kalau saudara baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, ini dalam Kristus. Silakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, sekarang ini saudara diperhitungkan sebagai bangsa yang terpilih. Ya. Imamat yang rajani. Ya, lalu terus bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, saudara, ayat ini jangan cuma berlalu begitu saja. Yakini, puji Tuhan, aku menjadi umat miliknya Bapak surgawi sendiri. Coba ulang lagi ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Ya, kudus oleh darah Yesus Kristus itu. Terus umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara punya sesuatu, kalau diusik orang, diambil orang, apakah saudara diam saja? Pasti saudara akan bergerak, akan membela milik saudara. Apalagi Bapak yang di surga, Allah yang Maha Tahu, Dia sangat mengawasi kita. Siapa yang mengusik kamu? Hai umat-umatku, umat pilihanku, karena kau bagaikan biji mataku. Tangan Allah yang Maha Kuasa akan menurunkan perlindungan, pembelaan untuk matanya supaya tidak diusik oleh orang. Amin. Saudara yakin? Yakin saudara umat pilihan Allah? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
kita dipanggil keluarkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Terus, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. belas kasihan. Dulu bukan umat Allah, bukan umat Allah, mencari Allah sih. Tetapi setelah di dalam Yesus Kristus, kamu yang dulu tidak dikasih sekarang mendapatkan belas kasihan. Amin. Ini saudara dalam Kristus. Sekarang Yesaya pasal 29 ayat 11 sampai 24. Yesaya pasal 29 ayat 11 sampai 24. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, Mohon maaf. Yeremia 29 ayat 11. sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kita, dia mengetahui rancangan untuk kita semua, dia tahu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, terus Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. untuk memberikan kepadamu hari depan besok penuh harapan. Kalau kiamat ini nanti langit bumi akan lenyap, tetapi harapan kita ditempatkan di langit baru, bumi baru. Amin. Itu dalam Kristus. Disediakan langit baru, bumi baru. Dalam Kristus sebelum masuk ke sana, kita masuk kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Itu nanti baru setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, langit bumi yang ada sekarang ini itu nanti akan dibakar habis, lenyap. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu. Di sana ada aras putih, pengadilan yang terakhir. Orang-orang yang tadi hidup di dalam kerajaan 1000 tahun damai dipindah, ditempatkan di langit baru, bumi baru. Amin. Di sana bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Lantas pengadilan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak menghargai kuasa korban Kristus. Oke, terus Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. jadi Tuhan menyarankan supaya kita datang berdoa, berseru kepada Dia. Terus Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. keadaan akan dipulihkan kalau kamu suka datang kepada Tuhan. Usahamu akan dipulihkan, usahamu akan diberkati. Ini janji Tuhan. Anak-anakmu, keluargamu akan dilindungi oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohnya terpelihara. Ya, terus Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. ya, sekarang Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan jagalah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya menjadi hamba uang itu, kalau karena uang kamu rela membunuh sesama. Jangan sampai seperti itu. Karena uang terus kamu berdusta. Dusta itu adalah ajaran setan-setan. Jangan suka berdusta. Kejujuran itu ajaran dari Bapa Surgawi. Itu diantaranya adalah hukum keluarga. Di tengah-tengah keluarga itu yang pertama adalah damai, suci, jujur, murah hati. 4 butir ini terapkan di tengah keluarga. Firman-Nya mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Amin. Ini janji. Saudara tulis baik-baik. Saudara ingat baik-baik. Saudara perkatakan dalam doa, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Hai Paulus Fakima. Amin. Haleluya. Sebut namamu sendiri. Doa. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yohanes. Gentaklah dengan firman hatimu itu supaya gembrega. Yakin, semakin membara. Coba baca baik-baik. Sebut nama saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Hei. Nama saudara, saudara sebut. Kalau Siswati katakan Siswati. Daily katakan Daily. Firman itu hidup, dia sang pencipta. Ini janjinya dia. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin. Baca ulang-ulang di rumah sampai firman itu menjadi rema, mempribadi seperti yang diterima Abraham. Janji itu termetre di batinnya, di benaknya, di hatinya, sehingga dia tidak urus masalah fisik sudah seperti ini, tidak urus. Tetapi janji Tuhan tidak pandang waktu, tidak pandang situasi. Dia katakan ya, tidak. Dia sekarang ada di sini, saudara. Amin. Luar biasa. Kita dilatih untuk beriman. Katakan ya, nanti pas berdoa saudara katakan. Ini saudara, ini firman. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu bohong karena uang. Janganlah kamu bunuh karena uang. Dengan apa yang ada, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Eliana. Wih, ini Eliana disebut. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Hai, alamun. Supaya kita klik dengan firman. Kalau sudah bangun tidur, baca firman. Nih, baca firman ini. Baca. Supaya firman tertanam dalam hati. Jangan pagi-pagi buka YouTube. Nanti yang diisi cuma puyeng di otak ini. Baca firman, berdoa, perkatakan firman dalam hidup ini. Amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau hambaku. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia. Ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama kuasanya. Dia tetap sama matanya untuk melihat kita, mengerti keadaan kita. Dia telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita, seruan kita, tetap sama. Sebab itu saudara, manfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Jam 6 sore di sini, jam 18 sore ada doa. Jam 4.30 di sini ada doa. Silakan datang. Beri waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Amin. Yesus memberikan contoh. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar dia bangun, mencari tempat yang sunyi sepi itu berdoa di sana. Itu setiap pagi. Malam dia naik ke bukit berdoa di sana. Lukas pasal 21 ayat 34 mulai di sana. Dengan berdoa itu kekuatan Bapa surga mengalir. Dengan berdoa memuji dia, Bapa surga turun, menganugerahkan rahmat dan pemeliharaan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungkan janji Bapa, itu yang akan memelihara hidup kita. Saudara yakin, saudara sebagai umat yang dipilih oleh Dia. Hidupku. Kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Bapa dalam surga. Kuasa kematianmu, kuasa kebangkitanmu menjadi bagian kami. Kami peringati pengorbananmu, kami peringati kebangkitanmu, kami peringati Engkau naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kekuatan yang maha besar akan kami terima. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Bapa surga. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita Bapa surga telah mengampuni. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara, pejabat pusat sampai di daerah-daerah. Anugerahi penyertaan dan perlindungan-Mu. Anugerahi bagi mereka kebijaksanaan, tuntunan kuasa Roh Kudus, menuntun hidup mereka, menolong mereka untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan timbul di negara Indonesia. Berkati Indonesia. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Sebab itu Kau berkati para hamba-Mu dari Indonesia sampai di seluruh benua-benua di jagat raya ini. Tuhan menyertai para hamba-Mu. Tuhan menyertai umat-umat kekasih-Mu, orang-orang pilihan-Mu. Engkau memelihara dengan janji-janji-Mu. Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat yang bersama-sama kami
berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Terimalah seluruh persembahan-persembahan kami, baik 1/10 minit Tuhan, baik buah sulur, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah, dan pastori kami unjukkan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan-persembahan anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, membukakan pintu-pintu berkat dari segala penjuru, dari bangsa-bangsa dari seberang lautan, limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati segala usaha, segala pekerjaan mereka, segala yang diusahakan anak-anak-Mu diberkati oleh Allah. Limpahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengembangkan usaha mereka. Perusahaan mereka diberkati oleh Tuhan. Limpahkan kasih dan rahmat-Mu bagi seluruh jemaat biji mata Tuhan. Janji-janji firman-Mu memelihara mereka di tengah-tengah kesulitan. Tujuan Tuhan untuk memelihara orang-orang pilihan-Mu, yaitu keturunan Abraham. Kami yang berada dalam Kristus juga keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji pemeliharaan-Mu. Haleluya, haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji-janji-Mu kekal untuk selamanya, Bapa. Dan Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang anak-anak-Mu perlukan, baik kami yang tinggal di Indonesia maupun di berbagai benua di jagat raya ini. Tuhan memelihara mereka yang mendengarkan firman-Mu melalui video di YouTube. Tuhan berkati mereka, pergumulan-pergumulan mereka untuk nikah, buah nikah putra-putri mereka. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka. Anak-anak sekolah anugerahi semangat belajar untuk mencapai cita-cita menempuh pendidikan itu. Dan kami percaya hari esok Tuhan yang mengatur hidup mereka. Hari esok yang penuh pengharapan dalam Kristus. Kalau langit bumi akan berlalu, bagi orang-orang yang percayakan janji-Mu terpelihara semuanya. Amin. Kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang kekasih-Mu akan masuk langit baru, bumi baru, dan di tengah-tengahnya dari Yerusalem baru. Kota 4 persegi itu ada di sana. Haleluya Bapa, ini klimaknya kelak Tuhan. Janji-Mu untuk memelihara orang-orang pilihan-Mu adalah ya dan amin. Saat ini kami percaya hari esok anak-anak-Mu ada di tangan Tuhan. Hari esok anak-anak-Mu ada di genggaman tangan-Mu. Tuhan Maha memberkati rumah tangga mereka, putra putri, menantu, cucu, cicit mereka diberkati. Usaha mereka diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Kau telah memberkati rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya sampai saat ini. Kau limpahkan berkat-berkat-Mu dalam acara penyerahan anak keluarga Filipo Dendi. Tuhan Maha mendengar dan Engkau Maha memelihara anak Sena ini bertumbuh menjadi besar
kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus menyatu memelihara anak ini. Dan kedua orang tuanya diberkati oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan kita sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali. Tetaplah dalam pemeliharaan janji-janji Bapa surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan berkati kita semuanya.